Sorry. Mungkin itu saja vlog pertama kami. Terima kasih untuk tetap setia mendukung kami. Tetap jaga protokol kesehatan. Nanti terakhir dari bagian ini kita akan wawancara coach. Ada 4 pertanyaan yang saya berikan ke coach nanti. Oke, terima kasih. Salam merah hitam. Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan seperti ini, pandemi seperti ini, kita tetap terjaga kondisinya, dan yang paling penting tetap jaga protokol kesehatan. Kembali di YouTube Persipura Papua 1963. Kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya. Jadi mohon maaf kalau nanti dalam pembuatan video ini banyak kekurangan. Tolong saran dan kritik kalian kami terima. Terima kasih juga bagi kalian yang masih tetap setia bersama kami. Tetap like, share, and comment. Banyak yang menanyakan kenapa Persipura selalu di Malang, TC-nya di Malang, kenapa tidak di tempat lain. Jadi tempat ini sangat komplit. Ada tempat sepak bolanya, ada kolam renangnya, dan tempat nge-gymnya. Jadi bagus sekali untuk tim Persipura atau tim sepak bola yang lakukan TC. Jadi tidak perlu kemana-mana, di kawasan ini saja. Mungkin openingnya seperti itu. Mohon maaf, nanti kita akan lihat kawasan ini seperti apa. Oke? Ini keadaan lobi di Agro Kusuma. Ini kawasannya besar sekali. Ini kita bisa lihat di mapnya ini. Bisa di googling Kusuma Agro Wisata. Ini sekarang saya ada berada di sini di lobinya, lapangan sepak bolanya, dan di sini ada kolam renangnya di sini. Sekarang saya sudah ada di area penginapan. Ini bagian pertama penginapan. Jadi itu ada tingkatan penginapan pertama yang di atas, kemudian ada yang di bawah. Di belakang saya ini adalah penginapan yang pertama, gedung pertama. Bisa dilihat di sini bukan tempat tinggalnya Persipura, maksudnya bukan kamar mereka, tapi kamarnya ada di belakang sana, masih jauh di belakang. Kawasan ini besar sekali. Jadi bagi kalian yang suka weekend bersama keluarga, bingung tempatnya di mana, ini salah satu tempat yang sangat menarik buat dikunjungi. Ini kita mengikuti jalur. Tadi kita sudah dari sana, awalnya dari sana, kemudian jalan ke sini. Ini bagian atas ya, masih bagian atas. Persipura latihan di sana, nginapnya di sana, tinggalnya di sana. Sekarang kita ke tempat fasilitas hotel, yaitu gym yang sering dipakai sama para pemain tim Persipura untuk melakukan aktivitas nge-gym di sana. Ini saya sudah berada di tempat buat nge-gym. Di sini sering Persipura lakukan aktivitasnya, dan yang paling menarik bagian bawah. Bagian bawahnya itu ada kayak waterboom ya. Pemandangannya bagus sekali. Ini tempat nge-gymnya. Oke, mungkin begitu saja. Kita lihat yang lain lagi. Sekarang kita pergi ke kolam renang. Kolam renangnya mantap. Biasa kalau di video sebelum-sebelumnya, kegiatan Persipura itu setelah latihan ada recovery. Nah, recovery-nya itu di kolam renang. Mau tahu kolam renangnya seperti apa? Dan waktu sekarang menunjukkan jam
hampir setengah 4. Ini waktunya Persipura latihan, jadi kita percepat saja. Oke, karena durasi ya, dan sudah waktunya untuk latihan, jadi kita tidak boleh terlambat. Semoga saya tidak terlambat. Saya sudah berada di area bagian bawah yang tadi saya ceritakan. Ada bagian atas sama bagian bawah. Ini bagian bawah bisa dilihat di belakang. Ini resto, dan juga di belakangnya itu ada kolam renang yang tadi saya katakan. Oke, kita akan masuk di daerah resto ya. Restonya juga ada lantai 2. Biasanya tempat makan Persipura ini di bagian atas. Kita lihat dulu bagian atasnya seperti apa. Oke, jadi masa pandemi seperti ini, protokol kesehatan yang dilakukan oleh hotel sering berkoordinasi dengan pihak pelatih, terutama Coach Jackson dan dokter tim, untuk tidak menggabungkan bersama pengunjung-pengunjung lain, karena di restoran itu kan sering banyak orang ya. Nah, pandemi seperti ini kita dipisahkan tempat makannya. Mungkin itu saja. Sekarang kita kembali ke ruang makan utama. Ini ruang utama makannya, dan di bawah sana itu kolam renang. Oke, kita sudah lihat-lihat di bagian restoran dan kolam renang. Sekarang kita akan ke lapangan, karena saya sudah terlambat. Kita harus lari. Oke, di belakang saya ini ada lapangannya. Ini kita lagi bersama Alex. Itu bagian perlengkapan para pemain dan pelatih tim Persipura sudah lakukan latihan setengah jam yang lalu. Jadi kita langsung saja. Sini juga ada tempat cuci tangan sebelum masuk, tulisan seperti ini untuk menjaga protokol kesehatan biar para pemain serta ofisial tim Persipura tetap aman ya. Kita sudah berada di lapangan sepak bola Kusuma Agro Wisata, tempat latihan di mana tim Persipura berlatih. Kalau bisa dengar suara di belakang, itu para pemain lagi latihan. Mungkin itu saja vlog pertama kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan banyak kekurangan. Kami butuh saran kalian, tulis di komentar di bawah. Terima kasih untuk tetap setia mendukung kami. Tetap jaga protokol kesehatan. Nanti terakhir dari bagian ini kita akan wawancara coach. Ada 4 pertanyaan yang saya berikan ke coach nanti. Oke, terima kasih. Salam merah hitam. Halo coach, apa kabar? Kabar baik, Ibu. Bagaimana latihan hari ini? Latihan luar biasa. Semua yang kita rencanakan berjalan dengan baik. Ya, bersyukur semua dalam keadaan sehat, juga tidak ada kendala apapun. Oke, coach, ini ada pertanyaan, ada 4 pertanyaan ini. Yang pertama, mengenai keputusan AFC bahwa zona Asia Tenggara dibatalkan. Bagaimana tanggapan coach dari psikologis tim? Ya, pasti misalnya harapan anak-anak semua mereka bisa bertanding dalam level internasional ya. Itu menjadi salah satu keinginan semua bersama ya. Tapi kita juga harus sadar bahwa momen yang dunia kita sedang mengalami ini bukan sebuah hal yang wajar ya. Sehingga mau tidak mau kita harus bersyukur juga. Saya rasa kebijakan dari FC itu pasti karena memang berbagai pertimbangan ya, dan sudah pasti karena faktor keselamatan kita bersama. Sehingga saya sudah sampaikan kepada anak-anak, semua itu dalam hidup itu ada sebuah sebab. Ya, tidak ada kebetulan yang terjadi dalam hidup kita. Itu adalah jalan terbaik yang Tuhan menciptakan kepada kita. Kita tahu juga seandainya kita ke FC, mungkin kita kekurangan pemain satu, persiapan kita tidak maksimal.
Ya, sehingga ya kita tetap bersyukurlah. Tidak ada masalah apapun, tidak menjadi dampaknya apapun. Kita harus bijak dalam menyikapi segala hal yang sedang terjadi dalam dunia saat ini. Oke, Coach. Jadi bisa diartikan bahwa dengan keputusan FC ini agak sedikit menguntungkan untuk tim. Ya, kalau lihat dari aspek persiapan kita sangat menguntungkan sekali ya. Tapi yang jelas dari aspek pembinaan mental pemain-pemain baru yang kita punya ini, pemain yang masih jam terbang masih minim, jelas mereka juga membutuhkan pengalaman seperti itu. Tapi kita tahu bahwa untuk kita bisa berprestasi di AFC untuk saat ini pasti sangat berat sekali. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa pasti sangat sulit ya. Kita butuh sebuah keajaiban. Kita selalu bekerja untuk mendapat hasil yang terbaik. Tapi dari aspek logika saya selalu sampaikan bahwa pasti sangat berat sekali. Kita bersyukurlah. Saya tidak pernah menyesal apapun yang terjadi dalam hidup saya. Semua itu adalah pelajaran untuk saya menjadi lebih baik. Dan momen ini adalah sebuah momen yang bukan kita saja. Banyak kompetisi dunia ditunda. Kita lihat Piala Euro, bukan Euro 2021, tapi 2020. Ya ditunda juga. Sehingga kita harus memahami hal seperti itu. Oke, Coach. Ini lanjut ke Liga 1 nih. Walau belum resmi nih, Coach. Belum ada surat resminya. Dan itu beredar bahwa Liga 1 akan dimulai tanggal 20 atau akhir Agustus ya. Bagaimana Coach menyikapinya? Kalau saya tadi sore sebelum kita menjalankan latihan, saya sudah sampaikan kepada anak-anak bahwa kemungkinan 20 Agustus ada, kemungkinan lebih lama lagi ada juga. Sehingga saya menyikapi dengan mempersiapkan diri dengan kedua skenario itu, yang tanggal 20 Agustus maupun setelah 20 Agustus. Karena dengan begitu nanti kita tidak kaget ya dengan keputusan yang bisa menjadi keputusan resmi. Yang jelas itu adalah sesuatu yang wajar. Sepak bola Indonesia setiap tahun pasti ada 1-2 kali yang ada perubahan jadwal, sehingga tidak ada hal yang baru buat kita, tinggal kita adaptasi. Dan seperti biasa kita selalu mempersiapkan diri untuk skenario yang paling buruk lah. Baik. Sehingga kita mempersiapkan diri untuk 20 Agustus maupun lebih lama lagi. Tadi sudah menjadi bahan pembicaraan kita. Tadi kebetulan Ipul masih belum ada di bawah. Tadi kita sudah sampaikan hal seperti itu kepada pemain supaya mereka standby dan siap. Oke, jadi artinya tim tetap berlatih di Batu Malang sini ya? Kemungkinan itu ada, kemungkinan juga kita kasih libur kepada mereka juga ada. Kemungkinan itu juga ada. Jadi tergantung keputusan yang nanti di ini ya? Ada beberapa pertimbangan, itu salah satu. Itu salah satu, ada pertimbangan lain lagi. Yang kita akan membahas, tinggal kita menunggu waktunya. Ada teman-teman kita lagi yang sehingga kita punya beberapa pertimbangan. Yang jelas kita kemungkinan besar akan memberikan waktu libur kepada mereka antara 7-10 hari ke depan. Oke, baik. Siap. Yang terakhir, Coach. Ini pertanyaan pamungkas ini, Coach. Sudah ada rilis resmi dari manajemen terkait dua pemain, Boas dan Justinus Pai. Bagaimana tanggapan Coach? Dan tidak adanya mereka, apakah ada penambahan pemain yang menggantikan posisi mereka nanti? Ya, pasti, Ipul. Tadi saya bicara sama teman-teman sebelum latihan, itu menjadi salah satu topik kita. Tidak ada satupun orang di sini dari kita pelatih, pemain maupun manajemen yang mau hal seperti ini terjadi. Itu sudah pasti. Ya, kita membentuk tim ini untuk kita semua elemen itu ada di sini sampai dari awal sampai akhirnya. Termasuk Yose, Tapi dalam perjalanan kita terjadi beberapa persoalannya. Kita semua tahu Boas, kita tahu Tipa, jasa perang mereka dalam tim sebesar apa. Apalagi saya sebagai pelatih dari aspek teknis, saya tahu persis kemampuan dari mereka. Karena sudah sekian tahun kita bersama. Tapi apa yang terjadi kemarin itu, kita yang di dalam itu tahu persis apa yang terjadi. Dan ya sebuah hal yang fatal yang terjadi. Sebuah hal yang fatal. Sebagai pelatih ya, selama ini saya tidak pernah mengalami sebuah situasi seperti yang kemarin lawan Persita itu. Yang sebelum pertandingan, banyak orang fokus kepada keributan ya, tapi sebelum pertandingan di ruang ganti ya, tadi kita membahas semuanya, ya itu adalah sesuatu yang sangat tidak wajar, dan berhubungan dengan banyak hal, bukan faktor disipliner atau apa, tapi ada faktor lain, keselamatan nyawa orang juga, ya kan? Orang luar sudah tahu apa yang terjadi, tapi yang jelas untuk terjadi hal seperti itu bukan sebuah perkara yang kecil ya. Bukan sebuah perkara yang kecil. Pasti sebuah perkara yang sangat luar biasa besar. Kita sedih, jelas kita sedih. Dan dari dulu saya selalu bilang kalau saya sedih terutama karena keluarga. Ya, saya punya keluarga juga, saya tahu
Saya dulu pernah keluar dari Persipura juga. Saya tahu apa yang mereka mengalami karena saya pernah mengalami hal yang sama ya. Dan saya sudah pernah bicara sama Ipul berapa kali bahwa luka itu pasti sulit untuk disembuhkan ya. Yang jelas kita tahu bahwa kita semua pegang teguh firman Tuhan ya. Dan kita yakin bahwa semua itu adalah rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu buat kita tidak ada celaka sama sekali. Semua hal yang Tuhan siapkan kepada kita adalah sesuatu yang baik. Mengenai penggantinya, siapa yang bisa mengganti Boaz? Ya, banyak wartawan bertanya kepada saya, apakah akan cari pengganti? Saya membalas pertanyaannya, siapa yang bisa menggantikan Boaz? Saya rasa tidak ada. Beberapa kali saya pernah diwawancarai waktu saya jadi pelatih Persipura, Timnas maupun Barito maupun klub lain maupun saya tidak ada klub sama sekali, saya selalu sampaikan bahwa selama saya di Indonesia saya pernah ketemu banyak pemain yang sangat luar biasa kualitasnya, tapi saya selalu tempatkan Boaz di atas semuanya karena terutama faktor mental. Dia punya mental yang sangat tangguh, sangat kuat dan bisa bangkit dari cedera yang sangat parah 2 kali, sehingga saya seorang juga yang sangat kagum terhadap dia. Tapi kita di dalam kita tahu sendiri persoalan apa yang terjadi kemarin. Dan kita tidak mau hal seperti itu terjadi. Pasti saya sedih sekali. Ipul masih ingat waktu pasca pertandingan itu lawan Persita bagaimana wajah saya di kamar ya. Setelah kejadian itu seperti apa. Kamu tahu perasaan saya seperti apa ya. Ya itu sebuah hal yang ya kita semua pasti sedih sekali ya Ipul. Kita pasti semua orang ya sedih. Kita tidak mau hal seperti itu terjadi. Itu sudah pasti. Karena kita sebenarnya keluarga besar ya, keluarga besar Persipura. Tapi ya yang saya sampaikan tadi, semua itu Tuhan punya rencana, mau tidak mau, ya kita harus jalankan. Saya rasa begitu. Berat buat kita semua, tapi kita harus menjalankan semua itu dengan ya sebaik mungkin lah. Artinya sekarang memaksimalkan komposisi pemain sekarang ya, Coach ya? Ya kita sementara ini saya rasa ya kita fokus dengan materi pemain yang ada. Mungkin yang bisa terjadi adalah penambahan 1 orang asing lagi. Sebagai pelatih saya sudah tahu dari awal waktu saya terima tantangan memperpanjang kontrak saya dengan Persipura, semua kesulitan dari manajemen saya tahu, semua kesulitan dari aspek materi, keterlambatan persiapan saya sudah tahu semua itu. Sehingga sebagai pelatih saya akan menjalankan amanah yang diberikan kepada saya. Saya percaya terhadap kemampuan saya, kemampuan dari pemain yang ada dalam tim. Dan semoga Tuhan berikan jalan terbaik kepada kita dan kita punya kemampuan untuk bisa tetap membuat tim ini berprestasi. Itu adalah hal yang kita akan lakukan. Untuk sementara saya tidak akan usul pemain pengganti atau apa. Dengan materi yang ada kita akan jalankan. Paling tidak penambahan pemain asing 1 yang saya sudah sampaikan, ada kemungkinan itu. Dan ya kita sambil berjalan. Tapi saya yakin kita tetap bisa berbuat sesuatu yang bisa membanggakan semua masyarakat Papua kita, meskipun kita tahun ini dapat cobaan yang begitu besar, saya rasa begitu. Baik, Coach. Oke. Oke, Bigman. Salam merah hitam ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.